Salam, selamat beribadah di Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita memperhatikan hal-hal penting berikut ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, Anda dapat mendownload aplikasi GKJ Family melalui Play Store, atau saudara dapat klik link di bawah ini. Selain itu, jangan lupa untuk follow Instagram gereja, yaitu @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer melalui rekening BCA berikut ini. Atau dapat melalui aplikasi Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan kode QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, Anda dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Terima kasih atas perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita wajib bangga punya Bapak yang dahsyat seperti Yesus. Kita wajib bangga sebab seorang pemimpin, tiada seorang pemimpin, Dia yang bangkit naik ke surga, siapkan tempat buat hidup kita. Siapa namanya? Yesus. Mari bersorak-sorai pagi hari ini sebab Dia dahsyat dan berkuasa. Hey! Perbuatannya yang heran, tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Are you ready? Setara denganmu, hanya Yesus Tuhan, Kau yang terhebat. Kau melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, Dia Allah yang kekal. Hey! Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Siapa? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Kuasa di dunia, kerajaanmu kekal. Hey! Hanya Dia, Allah Bapa yang kekal, Yesus Tuhan, Raja kemuliaan. Hey!
Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi memuji dan meninggikan Yesus? Yang lebih dahsyat lambaikan tangannya. Belum semuanya, mari lambaikan tangannya. Sebab kita punya Yesus yang ajaib. Tunjuk kanan kirimu, katakan, Yesusku ajaib. Haleluya. Mari semuanya, toleh kanan kirimu, katakan, Yesusku ajaib. Kanan kirimu, Yesusku ajaib. Mari tepuk tangan di atas kepala semua yuk. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau pegang bagiku segenap jiwaku, segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku. Everybody say, are you ready? 1, 2, 1, 2, 3. Ajaib Tuhan, aku dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Pemerintah selamanya. Yesus kau Raja mulia. Yang percaya katakan, yeay. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Hanya Dia Raja yang megah. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Raja mulia, Dia Raja yang mulia. Mari angkat kedua tanganmu semuanya. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Yesus kaulah Raja lagi. Yesus kaulah Raja mulia. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Saya ingin semuanya dari tempat ini mengangkat kedua tangannya, mengangkat wajahnya, ucapkan syukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh ada dalam rumah Tuhan. Bicara dengan bahasa Indonesia yang jelas. Terima kasih kami boleh merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena Kau naik untuk menyediakan rumah yang kekal bagi kami. Dan akan mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Dan sudah dicurahkan. Sungguh Kau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Sebentar kami akan menerima sebagian daripada firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami sebagai tanah hati yang gembur, yang baik, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap ini mengganggu ruangan ini, khususnya mengambil firman dalam hati kami satukan hati kami, katakan dengan iman bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami usirkan pergi dari hati kami, dari tempat ini. Terima kasih, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara? Jika saudara gembira pada hari ini karena kita memperingati kenaikan Tuhan, mari serukan bersama dengan saya 3 kali. Haleluya yang keras, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunggu dulu, masih ada banyak tangan-tangan yang ketinggalan di rumah. Coba lihat kiri kanan saudara, tangannya yang kanan masih ada atau enggak? Coba dilihat kiri kanan ya. Mari kepalakan ke atas, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyampaikan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kepada pemirsa yang melihat baik melalui tayangan YouTube. Saudara bisa menekan, mengetik GKJ Family, saudara subscribe lalu tekan videos. Di sana ada semua rekaman ibadah online kami. Juga melalui saudara yang melihat melalui tayangan televisi kabel First Media. Kami tayang setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB melalui channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Lihat ke depan, angkat suara saudara yang di rumah juga mengikuti pembacaan ini bersama dengan kami. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kita lanjutkan. Yohanes 14 ayat 1 dan 2. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Saya tidak membahas
Tujuan apa Yesus naik ke surga ditambah sedikit? Karena ini sudah berkali-kali dibahas, kita tidak mempermasalahkan, saya tidak mempermasalahkan tentang Tuhan Yesus, tetapi sekarang berkenaan dengan diri kita. Tetapi ada dua hal yang penting dari Kisah Rasul 1 dikatakan, dia itu akan datang kembali. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan haleluya. Berarti dia pasti akan datang lagi. Pasti akan datang. Untuk apa? Untuk menghakimi dunia ini. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama, dia untuk menebus, menyelamatkan umat manusia. Kedatangan yang kedua, untuk menghakimi dunia ini. Kemudian dari Yohanes 14 dikatakan bahwa Yesus naik ke surga. Salah satunya adalah dia menyediakan rumah, menyediakan tempat bagi saudara. Ini adalah kabar yang sangat gembira. Saudara tidak perlu berfokus harus punya rumah di dunia ini, tetapi saudara harus punya fokus yang utama. Kalau aku tidak punya rumah di dunia ini, aku harus punya rumah di surga. Kalau aku punya rumah di dunia ini, lebih daripada itu, aku harus punya rumah di dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan haleluya. Jadi saudara jangan khawatir karena Tuhan kita tuh luar biasa. Dia menyediakan rumah-rumah yang ada nama saudara. Itu harus menjadi visi saudara. Masalahnya sekarang adalah terletak di kita, bukan di Tuhan Yesus, karena dia sudah naik ke surga. Apa yang sekarang harus saya perbuat? Ya, apa yang sekarang harus saya perbuat? Bagian yang pertama adalah menumbuhkan dan mempertahankan iman sampai akhir. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Menumbuhkan dan mempertahankan iman sampai akhir. Di sini ada dua bagian. Bagian yang pertama itu menumbuhkan. Kenapa dikatakan menumbuhkan? Sebab ada yang tidak tumbuh. Tidak semua benih tanaman yang jatuh ke tanah itu pasti dia berhasil tumbuh menjadi pohon yang besar. Bisa jadi di tengah-tengahnya dia mati karena berbagai akibat. Demikian juga dengan saudara, belum tentu saudara. Semakin lama dalam Tuhan, iman saudara pasti semakin kuat. Oh, itu tidak jaminan karena ada banyak masalah yang mengganggu pertumbuhan iman saudara. Kemudian yang kedua adalah mempertahankan. Berkali-kali kita sering mendengarkan orang yang menjadi champion mengatakan, merebut itu lebih mudah daripada mempertahankan. Orang yang menjadi juara di kelasnya sekolah, dia mengatakan lebih gampang jadi juara daripada mempertahankan. Kalau sudah jadi juara satu, kan kalau turun rankingnya dia malu. Nah itu juga yang harus saudara pikirkan sebagai individu-individu di dalam Tuhan. Saudara yang pertama punya tugas menumbuhkan, yang kedua mempertahankan. Tabelnya ditambah. Saya akan memberikan data kepada saudara ya. Beberapa pandemi yang terjadi di dunia ini. Kalau pandemi itu berarti terlalu banyak. Pandemi itu berarti wabah yang menjalar ke seluruh dunia. Pada abad yang kedua ada pandemi yang bernama Antonine. Yang mati pada saat itu adalah 7,5 juta dari seluruh dunia. Dan itu 3,73% dari jumlah penduduk yang ada pada abad kedua. Kecil. Pada abad ke-6 ada pandemi yang bernama Justinian yang mati pada saat itu luar biasa, 60 juta. Dipresentasikan dari jumlah penduduk dunia 28,5
Kemudian abad ke-14 dikenal dengan nama pandemi Black Death. Saudara bisa membuka YouTube, karena ini di YouTube tidak ada seperti data ini, maksudnya secara keseluruhan, tapi satu persatu. Saudara bisa melihat Black Death itu apa dan sebagainya ya. Yang mati itu luar biasa, Black Death ini luar biasa, makanya disebut Black Death. Sebetulnya penyakitnya bukan Black Death, tetapi karena banyak yang mati yaitu 200 juta, dan itu adalah 42,11% penduduk dunia saat itu. Makanya lalu nama pandeminya diganti dengan nama Black Death. Kemudian Coco Leasley, abad 16, yang mati 15 juta, 3,097% penduduk dunia. Abad yang lalu kita mengenal dengan Spanish flu Spanyol. Yang mati lumayan, 50 juta, dan itu 2,73% penduduk dunia. Sekarang seluruh dunia 1 tahun lebih ini ribut soal COVID. Singapura, Malaysia kembali lockdown, dan di India menggila ya. Mayat-mayat dibuang di Sungai Gangga. Yang mati sampai awal Mei 3,3 juta. Tahukah saudara pandemi COVID yang diributkan banyak orang? Berapa persen dari penduduk dunia yang mati? Hanya 0,0004% atau 4/10.000% saja. Dengan catatan bahwa per April 2021 penduduk dunia sekitar 7,874 miliar. Ya, hanya sedikit sekali persentasenya. Tetapi itu memporak-porandakan perekonomian dan memporak-porandakan khususnya iman anak-anak Tuhan. Jadi saya acungi jempol buat saudara yang sudah rajin datang ibadah mulai awal April. Mari kasih tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Yang keras dong, kasih tepuk tangan untuk diri saudara sendiri. Haleluya. Rizky enggak punya tangan? Iya. Ditaruh saja handphonenya karena tidak mencatat kan. Cuma 4/10.000%. Kenapa kok sekarang jadinya ribut? Ya karena sekarang sosmed itu sudah ada di mana-mana. Pada abad yang ke-20, Spanish flu, belum ada WhatsApp. Belum ada SMS, belum ada Line, ya. Pada saat Spanish flu itu belum ada internet. Sekarang berita di sana, wih itu, dan membuat kita takut. Sebetulnya orang-orang di abad-abad yang lainnya harusnya lebih takut dong. Orang ini persentase kematiannya lebih banyak, orang ini kita cuma 4/10.000% saja. Nah ini salah satu contoh yang ingin saya berikan bahwa hanya karena satu virus saja COVID-19, banyak orang Kristen yang imannya sudah jatuh. Ada oldies yang berkata, saya belum berani datang ke gereja. Itu alasan. Saudara mendengarkan di rumah, dengarkan perkataan saya. Karena di gereja ini banyak oldies yang setiap minggu datang. Dan tidak ada satupun yang kena COVID karena datang ke gereja. Kenapa? Vaksinasi untuk manula itu kan sudah jalan duluan. Saudara yang manula mengikuti program pemerintah, tidak tunggu. Kalau saya sih LCLB, lebih cepat lebih baik. Saudara dapat vaksin Sinovac. Sekarang Sinovac sudah dibeli oleh negara-negara yang kaya. Indonesia dapatlah AstraZeneca, tapi menurut saya semua vaksin itu sama. Karena mereka sudah lolos uji klinis. Nah bagi saudara-saudara yang mau vaksin mandiri silakan. Sudah dijual sekarang vaksin mandiri merek Sinovac, 500.000 sekali vaksin, sama harus 2 kali vaksin, 1 juta. Sputnik belum bisa masuk.
Kalau saya sih daripada bayar 1 juta, ini ada yang gratis sama saja toh saudara ya. Nah, masalahnya banyak orang Kristen yang imannya lalu tergoncang, takut. Saya ini punya prinsip, yang datang gereja sehat, pulang pasti lebih sehat. Amin. Kalau datang sudah sehat, pulang pasti lebih sehat, tetapi minta tolong. Kalau saudara sebelumnya di rumah ini panas, demam, batuk, bersin-bersin, saya minta tolong saudara jangan ke gereja. Karena itu akan menulari. Kalau dulu ada orang yang bersin, kita bilang bless you, betul ya? Ada orang bless you. Kalau sekarang ada orang bersin, sialan kamu, begitu. Kita hindari kalau saudara sakit, demam, tapi tolong juga sakit demam, pilek, flu, batuk itu jangan setiap hari Sabtu malam. Minggunya saudara alasan tidak ke gereja, Senin sudah sembuh, nanti Sabtu sakit lagi demamnya. Ya, itu namanya demam musiman, itu pandemi khusus buat saudara. Hanya setiap hari Sabtu demamnya itu keluar. Kalau sudah hari Senin sembuh. Nah ini spesial case. Puji nama Tuhan. Bagian yang pertama, saya akan khotbah pada perayaan kenaikan Tuhan ini tidak terlalu berat, tetapi sesuatu yang dasar yang penting bagi saudara. Perhatikan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Ayo kita baca bersama Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gampang. Mari lihat ke depan. Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Di situ ada 3 gambar yang menarik. Kalau saudara kurang jelas tentang definisi iman itu seperti apa, supaya saudara tidak punya pengertian tentang iman yang salah, beriman tentang hal-hal yang salah. Karena banyak orang Kristen yang dia beriman untuk hal-hal yang tidak cocok. Gambar pertama itu adalah, ya ini hanya tulisan saja tetapi ini kenyataannya ada, tali yang dibentangkan di atas Niagara Falls dan orang itu berjalan di atas tali. Ya, kalau fear factor itu ujian yang terakhir biasanya soal ketinggian. Karena banyak orang yang takut ketinggian atau sekaligus di dalam air. Lihat ke bawah dari tinggi aja orang, saya rasa enggak semua orang berani ya, saya aja takut. Anginnya begitu keras, dia tidak pakai alat pelindung. Tetapi dia berani. Kenapa? Dasarnya ini adalah talinya. Dia harapkan apa? Sampai dengan selamat. Itu dulu yang gampang. Yang kedua, lihatin tumpuan batu. Jangan dibalik. Bukan yang kecil yang di bawah. Dasar fondasi itu selalu harus kuat, kokoh. Seperti gereja ini. Saudara perhatikan, kenapa ada tiang-tiang? Coba lihat di kiri kanan saudara. Tiang itu besar, ya tiang. Itu adalah untuk menyanggah balkon, untuk menyanggah atap, dan dasar fondasinya ini disesuaikan dengan tinggi dan besar bangunannya. Kalau misalnya saudara rumah 1 lantai, tiang betonnya segini gede, kebesaran. Rumahnya sudah tipe 36, betonnya tiangnya segede gini, rumahnya jadi sekecil apa? Kan enggak bisa. Jangan dibalik. Kalau saudara mau punya iman yang terus bertumbuh, dasarnya ini harus kuat. Dan kita semua yang beriman, semuanya punya dasar yang sama. Apa dasarnya kita saudara? Katakan, Tuhan Yesus Kristus.
Katakan, dasar iman saya adalah Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dasar iman saya adalah Tuhan Yesus Kristus. Sudah tidak usah dipertanyakan Tuhan Yesus Kristus. Sekuat apa dia? Oh, dia sangat luar biasa, besar. Nah, lihat yang sini sekarang. Banyak jembatan di Indonesia ini yang kayak begini, ya, yang di pedalaman, di mana jembatannya sudah tua, lobang-lobang, kadang ada yang kayunya ini sudah reot, ya. Yang menyeberang ke sana kan karena dia mempunyai satu yang dia harapkan, dia sampai di sana kan dia ada urusan. Kalau enggak, ngapain dia menyeberangi jembatan yang seperti begitu? Dasarnya apa? Ya ini, dia yakin bahwa kalau dia nginjak ini, dia selamat sampai di sana. Ini penjelasan dari gambar. Sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, saya berikan contoh yang supaya saudara mudah mengerti. 4-5 tahun lalu waktu anak saya SMA kelas 3, saya tanya, kamu mau masuk di mana? Mau masuk di Universitas Udayana. Apa fakultasnya? Kedokteran. Oke, perhatikan saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya ambil dari belakang. Apa yang diharapkan oleh anak saya? Yang diharapkan adalah dia diterima di Universitas Udayana. Nah, lalu dia harus melakukan, perhatikan bahwa iman itu berkaitan dengan dua hal. Kalau saudara punya iman, saudara yang pertama, saudara harus suka memperkatakan iman. Katakan bersama dengan saya, 2, 3. Memperkatakan iman. Yang kedua adalah apa? Melakukan. 2, 3. Melakukan. Nah, setiap saya lewat, kalau pulang dari gereja atau mau pergi ke arah Watu Renggong, karena rumah kami di Tukat Gangga kan bisa lewat Tukat Yehaya, bisa lewat Renon. Kalau pas dari gereja pulang lewat situ, ya Sudirman selalu melewati Universitas Udayana, dan kebetulan Fakultas Kedokteran ada di sana, karena memang awal Universitas Udayana itu adalah fakultas kedokteran. Nah, setiap kali saya lewat saya bilang, nanti kamu akan kuliah di sini nak. Dia bilang amin. Ayo kamu ngomong, saya bilang sama anak saya. Nanti Andrew akan kuliah di sini. Ya. Nah, itu juga dicontoh, hal yang baik kan, baik untuk dicontoh sama Rehuela. Mana Rehuela, Bu? Oh, di atas. Omen Rebana. Ya. Kalau lewat situ bilang mau kuliah di sini, tapi Rehuela dapatnya di Bukit ya, tapi sama-sama Universitas Udayana. Itu memperkatakan iman. Perhatikan ya, itu baru yang simple, cuma ngomong itu gampang. Kemudian harus ada tindakan iman. Tidak bisa kita beriman, cuma beriman tok, atau ditambahi dengan memperkatakan iman. Tindakan imannya adalah anak saya harus belajar. Saya belikan buku-buku dari tahun 2015, 2014, ya. Dan yang jual buku itu penerbitnya kan banyak. Saya belikan 3, tebal-tebal sekali, EPA, ya. Nah, belajar di sana. Tetapi dalam buku-buku itu cuma ada TKD. Apa TKD itu ya? Apa? Yang baru ujian SBMPTN siapa ya? Enggak ada yang ujian SBMPTN siapa? Nah, itu Deborah. TKD itu apa? Saya aja yang enggak ikut TKD, saya tahu tes kemampuan dasar. Ya, TKA, tes kemampuan akademik. Nah, yang dijual di buku-buku itu tidak ada soal-soal TKA. Zaman dulunya, zaman sekarang TPA. TPA itu adalah tempat pembuangan akhir. Nggak, tapi TPA ya, betul kan?
tes pengetahuan akademik, sekarang diganti. Ganti menteri, ganti istilah. TKA ganti TPA, padahal bagus TKA. TPA kan tempat pembuangan akhir, betul ya saudara ya. Tidak ada dijual buku-buku. Tetapi bobotnya kalau mau diterima 50% TKD, 50% TKA. TKD ini sudah pasti sulit. TKA ini kayak misalnya sinonim, anonim, kayak ya tes-tes kalau mau masuk di perusahaan itu. Saya bilang sama anak saya, kamu push di TKA-nya. So itu nilai 50%. Ya, dia belajar. Kemudian juga harus ada tindakan iman. Apa tindakan yang berikutnya? Mengikuti tryout. Tryout di UNUT, tryout di mana, di sekolahnya dia, diikuti terus. Ada perkataan iman, ada tindakan iman. Hasilnya apa? Diterima. Jadi kalau misalnya saudara kembali ke iman, dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang diharapkan oleh anak saya? Diterima di universitas negeri, fakultas kedokteran. Itu yang diharapkan. Buktinya apa? Ya nanti dia akan menerima bukti. Selamat Anda berhasil lulus SBMPTN, masuk di Universitas Udayana, fakultas kedokteran, jurusan ini. Begitu tulisannya. Apakah waktu dia beriman itu sudah melihat bukti tulisan selamat Anda diterima? Sudah atau belum? Belum. Ambil contoh yang kedua, iman yang salah. Saya kepingin punya rumah Pak. Setiap orang yang sudah berumah tangga pasti punya rumah. Yang belum berumah tangga saja sudah kepingin punya rumah. Seperti Derta, dia sudah kepingin punya rumah. Supaya kalau nanti dia punya pacar, tidak pacaran, tapi langsung kawin. Itu hebat saudara ya, enggak pacaran langsung kawin. Jadi tidak ada masa pacaran, masa pramenikah. Wah ya. Dan perempuan siapa yang enggak mau kalau misalnya pacarnya itu mengatakan, enggak usah khawatir, saya sudah ada rumah, wih anyem, itu tujuannya Derta. Apa yang harus dia lakukan dulu? Ya, dia harus ada tindakan iman. Rumah itu perlu berdiri di atas tanah, bukan di atas pasir. Kalau di atas pasir itu adalah di pantai-pantai itu, tapi harus ada tanah. Jadi Derta sudah beli tanah, sudah ada tanah dulu. Nanti nabung lagi untuk apa? Untuk bangun. Kalau saudara belum beli tanah, tapi saudara sekarang nabung dulu, misalnya sudah mau beli properti di Bu Sylvia. Saudara, misalnya harga rumah yang dijual itu antara 400 sampai 500 juta. Ada enggak Bu Sylvia? Ada ya. Saudara paling enggak harus punya usaha, tindakan iman. Apa? Nabung. Berapa tabungan saya? 10 juta. Bisa enggak beli? Mimpi. Paling enggak saudara punya 100 juta, baru berpikir nanti aku mau beli rumah. Sisanya gimana Pak? KPR, kredit pemilikan rumah. Jadi supaya saudara ngerti, paling enggak sudah ada modalnya. Enggak begini, saya beriman, ini seperti yang saya dengar dari beberapa orang, ya saya kepingin punya rumah. Saya yakin Tuhanku Tuhan yang besar, karena Pak John mengatakan dasar iman saya Tuhan Yesus Kristus. Sampai di situ betul. Tindakan imannya adalah apa? Ya, di Tiara, di Simpang Siur, di mana waktu belum Covid ada pameran-pameran rumah kan, banyak kan. Nah, tindakan iman adalah ngambil brosur yang banyak. Brosur 2, 3, sampai 5 banyak brosurnya di rumah. Lalu perkataan imannya apa Pak? Memperkatakan 1, 2, 3, 4, 5 brosur, 5 rumah. Saya yakin salah satu akan saya miliki. Saya yakin salah satu akan saya miliki dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi tabungannya sing ada apa? Cuma 10 juta. Ini 500 juta. Yang kedua, kerjaanmu tidak stabil. Saudara, kalau KPR itu gajinya harus 2 kali lipat cicilannya, betul ya? Jadi misalnya cicilan saudara per
per bulan 5 juta, gaji saudara harus 10 juta. Sedangkan saudara ini maaf kata, kerjanya itu adalah Grab atau Gojek yang penghasilan tergantung banyaknya tamu atau banyaknya pesanan. Kalau yang mesen ini misalnya pesanan martabak pecenongan, gak ada yang tahu, berarti belum tahu ini ya. Ini yang lagi ngetren hari-hari ini, martabak pecenongan. Saudara pesan di Grab, tukang Grabnya nggak mau karena ngantrinya 1 jam. Saudara tukang Grab, tukang Gojek, penghasilannya tidak menentu. Berpikirnya mau kredit rumah. Nah itu dia. Ada yang kepingin punya mobil. Ini saya alami, saya dengar sendiri loh. Saya tahu orangnya. Saya ke rumahnya, wih kok banyak brosur mobil, setumpuk begini. Dia bilang, saya yakin Pak, Tuhan akan berikan salah satu dari brosur ini. Iya, saya katakan, Tuhan sudah berikan kepadamu. Dia bilang, amin, amin. Bukan, maksud saya brosurnya saja. Bukan mobilnya, bukan unitnya, banyak brosurnya saja. Lah dilihat dulu kan kondisinya. Berkali-kali saya mengatakan, orang rumahmu gang di dalam gang, di dalam gang. Jalan Raya Sesetan, Gang Perkutut 1, Gang Perkutut 1B, baru nomor saudara, 4 gang, mobil masuk tidak mungkin, kecuali kamu jebol rumahnya orang, motor saja mepet-mepetan, sudah kepingin punya mobil supaya anak istri tidak kehujanan, kalau ke gereja alasannya luar biasa, bisa membawa orang yang tidak punya kendaraan, wih, padahal nanti kalau sudah punya mobil, tidak pernah bawa orang ke gereja, dilap terus mobilnya. Sampai di gereja dilap lagi. Saya ngomong gini saudara jangan diem saja karena saya sering menyaksikan itu. Baru beli motor saya di atas ngeliat orangnya datang naik motor, saya lihat wih kelihatannya motornya baru. Ah betul saudara, dibuka joknya ambil lap, dilap dulu baru naik ke gereja. Luar biasa ya saudara ya, motornya dilap dulu supaya mengkilat. Aduh gitu mau digoncengin orang. Ya kalau hujan, kakinya berlumpur naik situ, kakinya cuci dulu, kan repot. Jadi saudara jangan salah kaprah dengan iman. Hal yang pertama saudara harus miliki sebagai orang Kristen memang iman. Tetapi iman itu kalau saudara mau menumbuhkan, saudara jangan ngawur seperti cerita saya tadi itu. Harus saudara ada perkataan iman dan tindakan iman sebab firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati, nggak ada apa-apanya, sing ada apa. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang kita harapkan itu apa dalam iman, bicara soal iman, saya ulangi ya. Dasar dari sesuatu yang kita harapkan, apa ya pengharapan kita itu? Apa pengharapan iman saudara yang terbesar? Siapa yang bisa jawab? Apa pengharapan saudara, pengharapan dari iman saudara yang paling besar? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Apa? Hah? Masa nggak ada yang bisa? Coba dong. Apa pengharapan terbesar dari iman saudara? Ya. Masuk dalam kerjaan 1000 tahun damai, luar biasa. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Woi, ditambah sebagai yang memerintah. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Pengharapan saya, pengharapan saudara yang terbesar adalah ini. Sebelum kita sampai anak tangga yang tertinggi, yaitu memerintah dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Kristus. Yang pertama itu harus ada penebusan tubuh. Katakan bersama saya. 2, 3. Penebusan tubuh. Ingat bahwa waktu saudara dibaptis, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan sebagai juru selamat, lahir baru, roh kita ditebus. Sekarang saudara yang sudah dibaptis, kenapa datang ke gereja, kenapa membaca Alkitab? Karena jiwa saudara ini sedang dalam proses ditebus. Supaya jiwamu tidak karu-karuan, tapi makin terarah kepada tujuan saudara.
tubuh masih belum ditebus. Kita masih bisa berbuat dosa. Dan yang paling utama, kita semua akan mati. Orang makin lama makin tua, jadi nggak usah bingung-bingung terlalu mengeluarkan banyak uang, disuntik pakai stem cell, disuntik pakai stem cellnya ikan apa itu, salmon, ya, seperti salah satu artis di Indonesia sekali suntik stem cellnya ikan salmon 10 juta sampai 15 juta, ya, supaya apa? Kinclong. Ya sudah enggak apa-apa. Kalau misalnya wajah saudara makin lama makin berkerut dan makin turun, diterima saja. Orang akan melihat saudara sebagai orang yang bijak. Wih, makin bijak. Tapi jangan saudara supaya mau dianggap bijak terus digini-ginikan tiap hari. Enggak usah. Kalau ke salon kan malah dinaik-naikkan begini, ya. Pak John kok tahu Pak? Ya sesekali saya perawatan wajah dong. Berapa sesekalinya itu berapa? Setahun sekali. Ya, banyak yang enggak berani ketawa, apalagi Fosa. Saya tiap bulan Pak mati kon. Tubuh ini nanti akan ditebus. Masalahnya begini. Saya tidak bicara orang di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Kalau saudara mati, lalu ada sangkakala yang ketujuh berbunyi, sangkakala yang terakhir, saudara ini akan dibangkitkan untuk naik dan menerima upah, atau saudara dibangkitkan untuk dibinasakan. Itu masalahnya. Kita enggak bicara orang di luar Tuhan, yang di dalam Tuhan ini loh. Apakah semua orang di dalam Tuhan ini nanti kalau mati bangkitnya pasti berjumpa dengan Tuhan? Kalau kunci kerajaan surga itu dipegang makmu, ya boleh. Kalau enggak, makanya saya berani berkata dengan jelas buat saudara yang dengar juga di rumah. Saya kalau memakamkan orang, saya tidak pernah ngomong dengan yakin, dia akan masuk surga. Sebab saya bukan pemegang kunci kerajaan surga. Itu tergantung dari bagaimana saudara mengisi waktu saudara sekarang ini. Yang pertama saudara dibangkitkan dulu kan. Kalau penebusan tubuh harus dibangkitkan. Pada saat nafiri yang terakhir berbunyi, orang-orang yang mati, orang-orang yang hidup, yang masih hidup, orang yang benar akan diangkat. Kemudian yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Kemudian tubuhnya 1 Korintus 15 dalam sekejap mata, akan diubah. Diubah apa? Dari tubuh yang bisa mati, tubuh dosa, tubuh yang ada dua unsur, manusia jasmani dan manusia rohani, diubahkan hanya manusia rohani saja. Manusia jasmani ini adalah manusia yang upah dosa adalah maut. Yang kita perlu mandi setiap hari, yang keluar kotoran, bolot dan lain sebagainya. Kita akan diubahkan semua memakai tubuh kemuliaan. Kalau misalnya sudah tanya sama saya, Pak wajahnya gimana Pak? Aduh saudara jauh usah mikir yang wajah jauh usah. Karena begini Pak, saya kepingin nanti kalau saya diubahkan, saya ingin wajahnya seperti Lee Min Ho. Tidak bisa, sudah terima nasib saja. Coba lihat kiri kanan saudara. Lihat kiri kanan saudara. Nanti saudara dalam kerajaan 1000 tahun damai, juga saya akan melihat obat seperti ini. Kalau misalnya obat berubah bentuk menjadi siapa misalnya, loh kan saya tidak mengenali. Saya tidak mengenali. Ya tetap seperti begini. Ya tetapi kita mau makan oke, mau enggak makan oke. Mau tidur oke, enggak mau tidur oke. Karena kita tidak dibatasi waktu, ruang. Enak tuh. Kemudian memerintah bersama Tuhan. Itulah pengharapan yang terbesar yang harus saudara miliki. Coba kita berkata lagi Ibrani 11 ayat 1, 2, 3. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah yang kita harapkan dan
Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Apa buktinya yang tidak kita lihat? Ya bahwa kita akan memerintah bersama Tuhan. Saya berkali-kali berkata dalam kerajaan 1000 tahun damai itu bukan di surga, tetapi di dunia ini yang sudah mengalami perubahan bentuk. Mungkin saudara tidak mengerti waktu dulu saya ngomong itu, tetapi kejadian 2-3 bulan lalu membuktikan omongan saya itu bukan omong kosong. Saudara perhatikan bahwa di Indonesia kok ya, di mana di yang kena gempa bumi di mana di Sumba ya, Bu Anu ya. Itu keluar pulau baru. Di Kupang, ya. Kupang ya. Keluar pulau baru. Bukan namanya pulau baru. Yang tadinya itu laut. Ini tiba-tiba keluar daratan, pulau baru. Benar kan? Keluar pulau baru, bisa keluar terbentuk pulau yang baru. Loh, itu baru cuma kecil saja di Kupang saja. Kena gempa bumi, air bah, coba misalnya lebih keras lagi, akan terbentuk yang lain juga, peta dunia ini akan berubah. Kita ngelihat nggak sekarang? Belum, kita belum melihat. Lalu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah dari kata harapkan inilah saya keluarkan apa pengharapan saudara yang terbesar. Penebusan tubuh supaya waktu saudara sudah ditebus tubuhnya, ya saudara mengalami proses bangkit, diubah, memerintah. Katakan bersama saya, 2, 3, bangkit, diubah, memerintah. Sekali lagi, 2, 3, bangkit, diubah, memerintah. Ya, itu yang kita harapkan. Kelihatan nggak buktinya? Belum, orang bangkit saja belum, buktinya saudara masih hidup ini loh. Kalau orang yang dibangkitkan kan berarti sebelumnya dia harus apa saudara? Mati. Semua orang itu pasti akan mati. Ya, kalau yang masih hidup waktu Yesus datang, ya dia tidak mengalami yang namanya dibangkitkan, tetapi langsung diubahkan. Yang kedua, iman itu menentukan langkah saya. Ya, mari kita baca bersama 2 Korintus 5 ayat 7 dari King James Version maupun dari NLT. 2, 3. For we walk by faith. Yang kedua, for we live by faith. Kita kan di Denpasar di Bali, jadi harus internasional dong. Masa cuma bisa maybe yes, maybe no aja bahasa Inggrisnya. Dalam King James Version mengatakan, saya berjalan, for we walk by faith, berjalan dengan iman. Alkitab terjemahan NLT mengatakan, saya hidup oleh iman. Berjalan dengan iman itu seperti begini. Dua kata ini sama. Orang Israel waktu keluar dari Mesir menuju Kanaan, for we walk by faith. Mereka tidak tahu kemana arah yang mau dituju. Zaman itu belum ada GPS. GPS itu singkatan Global Positioning System. Kalau bahasa Indonesia GPS itu diterjemahkan goblok pasti sampai. Saudara, bikin sini, kenapa kok saya keluarkan kata goblok pasti sampai? Tidak ada GPS, mereka nggak tahu mau kemana. Tapi mereka berjalan dengan iman. Mereka hidup oleh iman, itu artinya apa? Tiap hari, tiap pagi, kecuali hari Sabat, Tuhan itu nggak lupa. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengatakan, kenapa kemarin tidak ke gereja? Wih, saya lupa kemarin hari Minggu ya. Ini bukan anak Tuhan, karena gennya Tuhan tuh tidak pernah lupa. Haleluya. Tuhan tidak pernah lupa. Tidak pernah lupa untuk apa? Ngasih mana. Sekarang mana itu diterjemahkan dalam nasi kuning. Mana. Nasi kuning. Tuhan tidak pernah lupa. Untung Tuhan itu bukan saya atau saudara. Kalau Tuhan saya atau saudara begini, sudah jam 9,
Aku lupa ngasih mana sama orang Israel. Baru kasih mana jam 9. Orang Israel sudah keroncongan yang biasa bangun pagi. Atau saudara siang, ini lebih kasus lagi, siang. Wih, aku lupa ngasih mana. Baru siang kasih mana. Orang Israel sudah demo, cacing-cacing dalam perutnya. Apalagi kalau seperti saya, kadang mau bagikan ayat dulu nih, sekarang saya sudah bertobat saudara ya. Saya sekarang minggu siang udah saya bagi, enggak mau ambil resiko. Kalau dulu kadang saya di WA sama seorang anggota di sini, reminder saya itu. Pak John, ayat Alkitabnya jangan lupa. Oh iya, bahkan saya belum bikin saudara. Lalu saya turun cepat-cepat bikin. Nah itu malam. Nah kalau Tuhannya itu saya, orang Israel baru dapat mana malam. Seharian enggak makan. Bulan puasanya sudah lewat, mereka masih puasa. Saudara enggak ngerti? Sekarang Idul Fitri saudara. Ya. Oh Idul Fitri toh. Nah itu bukan gennya Tuhan, karena lupa-lupaan. Jangan lupa kalau saudara punya teman-teman dari agama Islam, datangi mereka. Saya nanti malam perutnya akan kenyang. Di rumah ini sudah banyak. Ya, saya tadi pagi kasih ucapan Minal Aidin wal Faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. H itu apa? Enggak tahu, pokoknya H saja. Jangan 1442 K, jangan saudara ya. Terima kasih Pak John, selamat hari kenaikan Tuhan juga. Mereka bisa ngomong gitu. Jangan lupa, nanti atau besok saya tunggu, saya jawab, pasti dengan perut kosong. Datang ke rumah sini, makan sedikit, sampai rumah, bleh, penuh dah. Orang Israel dia hidup oleh iman, pasti ada mana. Kemudian pasti dia melihat kalau siang itu ada tiang awan, tidak kepanasan. Kalau malam ada tiang api, tidak kedinginan. Itu dia hidup oleh iman. Dia yakin dia pasti besok akan hidup karena Tuhan ada bersama mereka. Haleluya. Karena kehadiran Tuhan di zaman Israel dulu adalah lewat tiang awan dan tiang api. Sekarang kehadiran Tuhan tahu lewat mana? Rohnya yang kudus. Nanti akan kita peringati 10 hari lagi. Semakin besar iman saudara, semakin mantap perjalanan rohani saudara. Ya betul toh. Imannya makin gede ya makin mantap. Semakin besar iman saudara, ya semakin sehat hidup rohani saudara. Yang saya bacakan, tolong dibacakan Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Katakan bersama, orang benar, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saya boleh katakan, orang yang tidak benar tidak akan hidup oleh iman. Jadi kalau saudara mau disebut sebagai orang yang benar, a just people, saudara harus hidup dengan iman saudara. Saudara harus mempercayai, kan saya katakan dasar dari iman itu Tuhan Yesus. Saya percaya. Makin lama kondisi keuangan makin merosot karena COVID ini kelihatannya masih akan lama. Karena dia sekarang bermutasi. Kenapa? Karena orang-orang di seluruh dunia ini makin resek kalau saya bilang. Karena akibat medsos, wih jadi bingung dan sebagainya. Yang kedua, orang-orang itu makin lama makin bandel. Kemarin malam saya mau tidur, di Indonesia ada peraturan tidak boleh mudik, tapi saudara perhatikan di televisi, ribuan motor itu bersama-sama, wow, dan polisinya nih, Dirlantas Polda Metro mengatakan kami juga repot Pak, kami kerahkan banyak orang itu, mereka membunyikan bel terus semuanya bel, polisinya juga bingung. Bisa emosi, ada yang bawa anak-anak, ada yang bawa orang tua, anak kecilnya nangis. Kami juga punya peri kemanusiaan, kami lewatkan mereka. Saya bilang itu polisi yang bagus itu. Enggak semua harus putar, enggak bisa. Coba lihat, karena bandelnya orang itu loh. Ya, jadi saudara kalau nanti setiap harinya beraktivitas, tetap jangan lupa pakai masker. Haleluya.
Iya, ini haleluya karena ini juga anjuran pemerintah harus kita taati, pakai masker. Jangan saudara pakai sarung, pakai kain, tidak ada artinya. Ya, saudara pakai masker, bila kurang yakin, pakai helm aja sekalian sudah. Sering-sering cuci tangan. Kalau habis belanja, dapat susu kembalian, pegang uang, jangan lupa cuci tangan dulu karena itu bekas uang, bekas dipegang siapa. Kalau saudara nggak mau cuci tangan, kasihkan saya uangnya, nggak usah cuci tangan, nanti saya ngambil susunya. Jaga jarak. Oh, saya mau cerita. Kapan hari kami makan di TSM di Gosa, karena diskon 50%, kami pindah duduk 3 kali, saudara. Ya, pindah duduk 3 kali. Pertama sudah duduk di sini. Ada orang datang di belakang saya. Saya ini resek, enggak senang, parno istilahnya. Saya pindah ke sana. Enggak lama ada orang datang sebelah saya. Mungkin saya ini magnet, ya. Punya daya tarik yang luar biasa, magnet. Lagi pindah. Ada lagi. Saya sampai ngomel-ngomel, ini kenapa orang selalu deket-deket dengan saya loh ya. Akhirnya makan di mana? Ya di tempat situ, bukan di luar ya. Tapi itulah satu caranya. Kenapa? Kalau mereka makan, dan benar saudara ya, orang duduk di belakang saya ini, orang dari agama lain, mereka duduk tuh buka masker. Belum makan sudah ngomong-ngomong. Loh kalau dia di belakang saya ngomong-ngomong, itu ludahnya bisa muncrat masuk ke makanan saya. Bisa muncrat masuk ke leher saya, kena leher saya. Siapa tahu saya garuk-garuk leher nggak sengaja terus nganu mata, kena sudah. Untung saya pindah. Kita juga dikasih hikmat sama Tuhan. Itu namanya saudara menjaga jarak. Jangan ada orang, kalau saya beli nasi bungkus apa, orangnya jual ya enggak pakai masker, terus saya bilang, kalau orang beli makanan kan selalu yang jual dibilangin, terus ya, terus apalagi kita baru mikir, dia saya bilang, apalagi tempe, apalagi telur, apalagi, terus saya bilang, diam dulu lah Bu, biar aku berpikir dulu, yang mau beli makan apa, itu taktik penjual, dan supaya kedesel-desel, sampai rumah sudah buat, ini kok banyak pecel saya ini, sudah pecel, telur, tempe, tahu, dadar jagung, telurnya 2, ya gara-gara penjualnya itu. Saya berkali-kali kalau orangnya tidak pakai masker, terus dia bilang, terus apalagi? Saya bilang, maaf ya, pakai maskernya dulu. Kenapa? Muncrat ludahnya. Kan saya sama dengan kena ludahnya dia yang jual. Nah itu saudara juga jangan pergi. Tuhan kasih hikmat, jangan yang jual. Terus apalagi? Terus saudara ajak omong. Sekarang sepi ya Bu? Dia ngomong. Iya sepi memang. Iya sepi memang. Atau mau hari raya, ibu nggak pulang ya? Sekarang kan hari raya. Oh, saya nggak bisa pulang. Itu di depan bungkusan saudara nyantai saja sambil ketawa-ketawa. Iya. Sampai rumah kamu kena COVID. Yang kamu tuduh siapa? Orang serumah yang membawa COVID. Bukan, kamu beli nasi tadi itu kena COVID itu. Sudahlah, kalau sudah situasi segini gak usah sok ramah. Kalau di gereja tetap ramah. Saya kiri kanan saya, kasih senyum saudara, kasih senyum saudara. Kasih senyum saya kok begini? Nggak kelihatan dia senyum saudara ya. Kalau di luar gak usah sok ramah, udah biasa aja. Kalau saudara bukan orang yang benar, saudara tidak hidup oleh iman. Oleh iman kita percaya meskipun sekarang ini situasinya sulit, COVID masih lama, menurun drastis perekonomian saya. Yang pertama saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Di sini nggak ada orangnya, takut saya ya. Makanya saya tadi di sebelah sini, di sebelah sana, saya percaya saya punya Tuhan yang besar. Nah, nggak usah marah, tenang aja. Yang kedua, ingat, saya juga harus berusaha. Saya nggak bisa. Saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang besar. Tapi saya tidur-tiduran di rumah nyantai-nyantai. Saya percaya Tuhan akan kirimkan berkat. Nanti tidak akan ada orang yang dompetnya jatuh.
Nanti waktu saya di gereja saya akan ketemu dompetnya orang, isinya uangnya banyak. Nanti saya bangun di depan rumah ada beras 20 kilo, akan ada uang 1 gepok. Enggak ada. Saudara juga harus berusaha. Mungkin usaha saudara hanya menghasilkan uang yang sedikit, tetapi Tuhan itu tidak nutup mata, dia lihat. Kalau saudara tekun, pasti nanti Tuhan memberkati. Kalau saudara tidak mau berusaha, bagaimana saudara mau diberkati oleh Tuhan? Orang tidak pernah menabur, bagaimana dia bisa menuai? Itu loh. Kalau menabur dia akan mesti menyangkul, menyiapkan, menyiram, terus dikasih benih, dijaga dari burung, dari apa, dari manusia yang mencuri misalnya. Itu kan usaha. Yang kedua, menjadikan diri sebagai imam. Ayo pegang hati saudara, katakan bersama. Menjadikan diri sebagai imam. 2, 3. Menjadikan diri sebagai imam. Tolong dibacakan Keluaran 19 ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, kita kan orang Israel rohani, jangan lupa itu. Dan saudara bicara soal Israel, tolong saudara perhatikan tanda zaman dalam minggu ini yang luar biasa. Karena setiap bicara soal kedatangan Tuhan, kita tidak boleh lupa melihat apa yang terjadi di Israel, bukan di Arab, tapi di Israel. Bahwa dalam minggu ini Israel sudah menyerang khususnya Masjid Aqsa. Jadi saudara masih mengerti sejarah bahwa ada 3 tempat utama yang Israel itu hendak menguasai, dan kebetulan 3 tempat ini tempatnya di Palestina. 1, the Dome of the Rock. 1, Masjid Al-Aqsa. Satunya saya lupa. Kalau saya lupa saya bilang saya lupa daripada saya ngawur. 1 disikat dulu, Al-Aqsa. Siapapun Perdana Menteri Israel pasti dia kepingin mengambil 3 tempat itu, daerah Palestina. Karena apa? Ya memang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Itu jawabannya. Saya masih perhatikan, ya. Dan dunia mengutuk dan lain sebagainya. Wih, saya lihat di televisi Israel membombardir dengan roket puluhan orang mati, sipil. Dia nggak peduli, bukan lagi militer yang diserang, sipil, karena dia mau sikat Masjid Al-Aqsa. Nah itu ada ceritanya nanti. Semua ada ceritanya, karena bait suci nanti akan dibangun di the Dome of the Rock. Iya, kita Israel secara rohani, kembali ke sini. Yesus berkata, saudara akan menjadi kerajaan imam. Saudara ini anak raja, katakan saya anak raja. Lebih yakin, saya anak raja. Punya gen raja. Lebih keras, tapi sekarang harus menjadi imam. Jangan cuma sampai koma saja. Nanti kalau sampai koma, saudara turun di sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jangan kelebihan. Punya gen raja enggak anak raja? Oh punya. Pangeran Charles, Pangeran William, Pangeran siapa itu? Adiknya William, punya enggak gen raja? Punya. Kan Elizabeth atasnya lagi ya. Tapi bagi saudara kita sekarang harus jadi imam. Jangan kita kemana-mana petentang penenteng. Makan di restoran, di warung nggak mau. Nggak kelas, nggak kelas. Karena kita ini anak raja. Ya, raja. Nanti kalau duduk di restoran, duduk di tengah. Ada yang mau deket, minggir. Orang akan bertanya, kenapa saya disuruh mikir? Aku ini anak raja, kamu ini anak biasa.
saudara tidak akan keluar dari rumah makan itu karena sudah dipukuli sama orang. Mau beli bensin, ya kalau naik Alphard, orang cuma naik sepeda motor Scoopy, semua suruh minggir. Orang kan heran kan, kenapa Pak? Kenapa? Aku nih anak raja, katanya Pak John, punya gen raja, semua minggir. Anak raja mau beli bensin, anak raja kok naik Scoopy? Tidak usah, kita punya gen raja tapi sekarang harus jadi imam. Imam itu adalah pelayan, katakan bersama, imam pelayan, 2, 3. Imam pelayan, kenapa saya katakan demikian? Dari kata diakonio, bahasa Inggrisnya to serve. Diakonio ini berasal dari kata diakonos. Apa artinya diakonos? Seorang yang diperintahkan dan bertugas untuk melakukan kehendak tuannya. Saya ulangi. Imam itu adalah seorang yang diperintahkan dan bertugas untuk melakukan kehendak tuannya. Nah, pertanyaan saya, kita ini diakonosnya Allah atau diakonosnya iblis? Kalau diakonosnya Allah, Allah memerintahkan kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui yang saudara baca setiap hari. Seorang yang diperintahkan untuk melakukan kehendak Tuhannya, saya ulangi. Seorang yang diperintahkan untuk melakukan. Dari mana Pak saya tahu perintah-perintahnya Tuhan? Loh, sudah-sudahnya lewat khotbah, lewat rekaman khotbah, lewat pembacaan Alkitab. Tapi seringkali dalam hidup kita yang saudara lakukan itu adalah saudara secara tidak sadar. Entah saudara ini sudah kena racunnya iblis. Ya, khotbah saya hari Minggu, racun iblis. Entah saudara sudah kena pengaruhnya orang lain. Pengaruh orang lain itu lewat omongan, lewat WA, lewat SMS yang hendak meracuni saudara, sehingga saudara tidak sadar. Saudara memang membaca Alkitab, memang. Saya ulangi, saudara memang, supaya saudara ingat. Membaca Alkitab, tetapi pada hari itu saudara tidak melakukan yang saudara baca, yang saudara diperintah oleh Allah, tapi saudara secara tidak sadar melakukan kehendaknya iblis. Banyak itu seringkali. Kalau saudara pimpin Bu tanya, apa contohnya Pak? Saya kasih contoh yang gampang saja. Ingat kuduskan hari Sabat. Itu perintah Allah. Kalau saudara diakonosnya Allah, saudara akan ingat ini hari Sabat. Yang lain minggir karena Tuhan saya, bukan Mamon. Iblis ini sekarang berubah jadi Mamon. Yang lain minggir dulu. Saya melakukan kehendak Allah, saya datang ke rumah Tuhan. Yang lain nanti bisa nanti. Tapi saudara seringkali tidak sadar. Oh, minggu depan kan masih ada gereja. Nah itu dia. Ini racunnya iblis. Ting. Lalu saudara nggak usah gereja. Loh betul kan minggu depan? Ini saya masih hidup enggak apa-apa kok. Loh saudara. Nanti di Pentakosta 10 hari lagi saya akan bicara soal meni-meni tekel ufarsin. Ditimbang. Yang ditimbang bukan berat badannya. Menjadi imam yang pertama itu mau merendahkan hati. Kerelaan melayani menunjukkan kasih kita kepada Allah. Memang kita menjadi imam, melayani Tuhan, imam diakonio melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Melayani Tuhan ini diwujudkan dalam melayani sesama. Tidak bisa saudara bilang,
Oh, saya menjadi imamnya Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Kita kan tidak melihat Tuhan. Ada yang melihat Tuhan di tempat ini semuanya? Di ruangan ini, di gereja? Saya juga nggak melihat Tuhan. Saya mewujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Bolak-balik saya bilang itu loh prinsip salib, atas, samping. Kalau cuma atas tok, tiang gantungan. Yang kedua, menjadi imam itu berarti mau berkorban. Korban apa? Waktu, perasaan, tenaga. Saya kasih contoh. Sejak COVID lalu gereja dibuka, saya selalu mendugaskan istri LCC dan LCC untuk 4 orang di bawah, 2 orang di atas, mengatur tempat duduk. Kalau kita ibadah jam 8, tahukah saudara mereka datang jam berapa? Jam 7. Saudara datang jam berapa? Jam 8:05. Itu mau memerintah dalam kerajaan surga? Hah? Halo? Saudara punya jam semua toh ya di rumah? Kalau David kerja di Prodia jam 7, Wati kerja jam 7 pagi, jam 7, jam 8. Jam 10, jam berapa? Jam 7 kerjanya pagi. Ya, kalau kerjanya jam 7, mau rumahnya di Luk-Luk, mau rumahnya di mana, datangnya jam 7:30. Sebelum jam 7, itu saudara untuk hidup yang sementara. Seandainya maaf kata saudara stroke, kecelakaan, amputasi, sakit, tidak mungkin perusahaan saudara mau mempekerjakan orang yang diamputasi, yang stroke, yang sakit. Saudara diberhentikan. Terserah David mau kerja sudah 30 tahun di Prodia. Misalnya katakanlah dia stroke atau apalah karena kebanyakan makan babi guling. Tidak ngajak saya. Tetap dikerjakan sama Prodia. Sementara. Jangan lupa kita punya manusia rohani. Orang kalau menjadi imam, dia korban waktu, yang saudara datang, sampai gereja duduk, enak toh, adem. Mereka jam 7 sudah datang, kadang mereka datang sebelum AC saya nyalakan. Mereka panas-panas berdiri terus, berdiri 1 jam. Yang nyambut tamu, datang jam 7 kurang. Saudara sudah duduk, sudah mulai ibadah, mereka baru lewat 10 menit baru masuk. Masuk apakah duduk? Berdiri tuh, puji-pujian kan berdiri terus. Itu saudara berlatih menjadi imam. Apakah saudara melayani Tuhan, menyuruh Tuhan duduk atau masuk gereja? No. Melayani sesama. Mau mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ada quotes, hati yang berfokus kepada orang lain tidak akan berpikir untuk mendahulukan diri sendiri. Loh, ada ayatnya di firman Tuhan. Mementingkan kepentingan orang lain daripada dirimu sendiri, ada kok. Tidak semuanya must be me, harus aku. Aku ini harus diperhatikan. Harus dibesuk baru mau datang gereja. Kalau yang besuk LCC-nya kelihatannya masih ada yang kurang. Terus gimana? Ya harus pendetanya yang datang. Pak John harus datang ke rumah saya. Oke, saya datang. Enggak apa-apa, enggak masalah. Ya, saudara harus merubah loh. Kalau saudara nanti mau naik juga bersama dengan Tuhan, karena yang kita harapkan penebusan tubuh dibangkitkan, lalu diubahkan tubuhnya, lalu memerintah, itu kita diangkat. Dalam awan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan toh,
Yesus kan naiknya kan ke awan, masa dia naiknya ke air, itu kan turun. Kalau saudara mau seperti itu, rubah paradigma saudara. Jangan cuma jadi orang Kristen yang datang, duduk, dengar, diam, pulang. Waktu puji-pujian juga banyak orang yang, beberapa orang stroke di tempat ini. Saya kasih tahu Bu Nini tadi, lihat itu anak muda. Nyanyi loh, lagunya David yang kedua itu apa tadi? Hah? Hah? Tak tertandingi. Ya, dia pemuda nih nyanyi begini. Itu ada lalat atau semut, nyamuk lewat tangannya cuma gini, terbang lagi semut nyamuknya, saudara. Cuma gini-gini tuh loh. Wih, enak musiknya nih ya. Enak melodinya Gino. Wih, Yule itu makin bagus mainnya. Wih, Billy makin gendut perutnya. Mana Billy? Billy mana? Billy mana? Billy? Wih, itu dia itu. Makin gendut tuh perutmu tuh. Sekarang dia pakai celana karet karena celananya dan enggak cukup semua. Dinikmati. Kemudian jatuh cinta. Aduh, jangan mah. Kalau saudara dikasih talenta sama Tuhan. Pak, saya ini enggak bisa apa-apa, Pak. Oh, enggak mungkin. Kalau saudara anggota tubuh Kristus, kalau ada satu saja dari anggota tubuh yang begitu banyak ini mati, itu jadi masa lalu di tubuh saudara. Ya, misalnya saraf saudara yang untuk jari telunjuk ini mati, ini telunjukmu begini terus. Kita goyang ini gini terus. Semuanya pasti ada fungsinya. Katakan, saya pasti ada fungsinya. Ayo, 2, 3. Saya pasti ada fungsinya. Ya enggak bisa semuanya fungsinya mulut toh. Maunya semuanya nyanyi, WL, kan enggak bisa. Ada yang main musik, ada yang rebana flag. Saudara, tepuk tangan, memuji Tuhan. Semuanya di tempat ini bisa bertepuk tangan. Coba buktikan. Mari yang bisa tepuk tangan. Coba sekali lagi. Tuh, semuanya bisa loh. Ada yang ketinggalan lagi satu. Semuanya bisa. Kenapa waktu tadi puji-pujian itu tidak berbunyi? Ini simple. Sebelum saudara bicara yang besar, kalau yang simple ini tidak bisa, tidak mungkin. Saudara mau jadi sarjana, lulus SD aja enggak kok. Ya, kecuali universitas itu punyamu. Apa yang menghambat saudara untuk menggunakan bagi Tuhan sekarang? Apa? COVID? Masalah keluarga? Masalah ekonomi? Apa yang menghambat? Mari kita berdiri bersama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga, selai di rambutku takkan
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, serukan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain itu takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Serukan dari hatimu. Yakini selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sungguh kami terkagum-kagum dengan Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat. Kami terpesona Tuhan buat Engkau. Engkau begitu indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Untuk mengingatkan kembali selama kami masih hidup di dunia ini. Kami masih ada tugas Tuhan. Yaitu iman yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau menumbuhkannya. Kami mau mempertahankannya Tuhan. Dan biarlah iman kami letakkan di atas dasar yang kokoh. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan iman itu kami akan perkatakan. Setiap hari ada perkataan iman. Setiap hari akan kami melakukan iman. Dan biarlah Tuhan sebagai orang benar, biarlah kami hidup oleh iman. Dan biarlah Tuhan saat ini kami juga hidup di dunia ini. Kami mau melayani Tuhan. Biarlah Tuhan sebagai seorang imam, kami mempunyai kerendahan hati. Kami mau berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga sungguh Tuhan, kami merindukan pengharapan yang besar, yaitu penebusan tubuh. Kami boleh diangkat, kami boleh diubahkan, dan pada akhirnya kami boleh memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kerinduan kami dan itulah tujuan kami untuk ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus buat hamba-Mu. Tuhan akan terus buat hamba-Mu berlimpah-limpah karunia. Apapun yang hamba-Mu butuhkan,
Tuhan yang akan sediakan. Biarlah setiap kami pagi hari ini, kami bukan saja mendengar, tapi kami boleh melakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kami mengangkat kedua tangan, menengadakan wajah, melihat Bapa Tuhan kami Yesus Kristus ada dalam kerajaan surga. Dia sudah kembali kepada keilahiannya dan kami percaya kami juga satu kali akan berkumpul bersama dengan Tuhan, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terimalah berkat kenaikan Tuhan, kenaikan kebangkitan dalam kehidupanmu, kebangkitan dari perekonomian, dari sakit penyakit, dari apapun yang membelenggu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang luar biasa. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan, setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda ketaatan terhadap perkara firman Tuhan yang paling sederhana. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupanmu. Kami menyerahkan ke 12 rekan kami yang akan dibaptis sebentar lagi. Kami percaya itulah persembahan kami di hari peringatan kenaikan Tuhan. Mereka akan tercatat sebagai keluarga kerajaan surga. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan dan kuasa kami naikkan tujukan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut atau dapat men-scan QR Code berikut. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.